Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita pada pagi hari ini boleh kembali bertemu sekalipun secara online lewat renungan ibadah doa fajar pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang segar. Kesempatan pagi hari ini kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan sebelum memulai aktivitas. Baiklah, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan sebagian dari renungan pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang mengasihi hidup kami, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai sepanjang malam hari ini, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh mendapati kami dalam keadaan yang segar, kami dalam keadaan yang sehat, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan namamu. Kami naikkan penyembahan kami ke dalam tanganmu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bertata atas setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu lah yang menjadikan kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian,
di atas segala raja, raja di atas segala raja. Mari sembah Tuhan, karena Dialah Raja kita. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau yang mengasihi hidup kami. Kami sembah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kau Allah yang agung, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami cinta Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu di pagi hari ini. Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Ini anugerah dan kemurahan yang Tuhan senantiasa limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari-hari ini Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu secara jasmani dan rohani. Namun Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan untuk menguatkan kami. Hari-hari yang kami boleh jalani, itu kami boleh meraih sebuah kemenangan. Karena kami libatkan di dalam segala perkara, kami taruhkan Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Marilah Tuhan, kiranya Engkau akan berbicara lewat hamba-Mu. Dan kami percaya Engkau akan memberkati firman ini. Engkau juga memberkati setiap pendengar yang mendengarkannya. Ada berkat sukacita, berkat menguatkan iman untuk kami dapat tangguh di dalam menjalani hari demi hari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu bertekun dalam iman. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, ketekunan adalah tetap bertahan, tangguh, dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Artinya terus mencoba, tidak goyah oleh keadaan sampai dia menemukan jalan keluar atau dapat mengatasi rintangan, dapat mengatasi tantangan. Namun Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, dunia hari-hari ini banyak sekali menawarkan hal-hal yang serba instan, praktis dan cepat. Tetapi Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, untuk meraih sebuah keberhasilan dalam hidup tidak ada yang instan. Semuanya membutuhkan proses. Oleh sebab itu, bertekun dalam iman, kita harus yakin, percaya bahwa hidup anak Tuhan pasti dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan untuk melalui setiap proses agar mendapatkan hasil yang sempurna. Seorang yang bertekun dalam iman tidak mudah digoyahkan oleh sesuatu apapun yang menimpanya, dan juga tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang persoalan, tetapi tetap teguh dalam imannya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam Kolose 1 ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat yang ke-23 katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dalam ayat ini ada 3 hal penting yang bersama-sama kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, bertekun dalam iman. Orang yang bertekun dalam iman itu bagaikan carang, bagaikan ranting yang tetap melekat pada pokok anggur dan mendapatkan kehidupan pada pokok itu. Sehingga kalau ranting itu melekat pada pokok anggur, dia akan mendapatkan nutrisi-nutrisi yang sehat, nutrisi yang baik dalam pokok anggur tersebut. Bapak Ibu, Yesuslah adalah pokok anggurnya, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Yesuslah yang menjadi pokok iman kita. Walau kita harus melewati warna-warni kehidupan, namun lewat janji-janji firman-Nya, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Allah selalu mengirimkan Roh-Nya yang kudus untuk menolong setiap orang percaya. Bagi setiap kita yang mau melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan di dalam Ibrani 10 ayat 36 katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Kehendak Allah itu apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Taat akan firman-Nya dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup selalu melekat pada
pokok anggur. Dan disitulah saya yakin dan percaya kita boleh bertekun dalam iman. Karena apa? Kita mendapatkan nutrisi-nutrisi yang sehat. Iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian yang kedua, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Kehidupan manusia ini seperti sebuah perahu yang berada di laut lepas. Jika ada angin ribut, maka perahu itu pasti akan tergoncang. Nah, bagaimana agar perahu itu bisa selamat sampai dengan tujuan? Selain perahu itu, selain nahkoda harus mengikuti instruksi-instruksi yang ada. Nah, nahkoda itu juga harus bisa mengetahui seberapa besar muatan dari kapal itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, nahkoda itu adalah firman Tuhan di dalam kita. Nah, Ibrani 12 ayat 28 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan hormat dan takut. Beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan rasa takut. Jadi Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kalau saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat, dengan rasa haus akan Tuhan. Supaya apa? Perahu kita tidak tergoncangkan, sekalipun di sana sini angin ribut yang sangat mencekam, tetapi kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita terus mengatakan, terus ingat akan janji-janji firman Tuhan. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita akan merasakan hadirat Tuhan. Kita akan rasakan kekuatan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Sekalipun ada gelombang-gelombang warna-warni kehidupan yang harus kita lewati. Ya. Yang kedua yaitu tetap teguh, tidak tergoncangkan. Kemudian yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Segala sesuatu itu bisa dipakai oleh iblis untuk menggeserkan iman kita. Dengan pengajaran-pengajaran yang membuat iman kita goncang, yang tidak sesuai dengan iman kita. Bahkan jangan sampai iman kita ini ditukar dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain karena harta, karena kedudukan, atau karena hal-hal yang lain yang membuat iman kita tergeser. Ya, kita harus ingat bahwa pengharapan Injil adalah Yesus Kristus, yaitu yang memiliki kehidupan kekal bersama Bapa. Injil adalah Kristus sendiri yang merupakan kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan kita dari kebinasaan. Sebab itu Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, jangan biarkan iman kita digeser oleh apapun. Sekalipun keadaan hari-hari ini sangat tragis sekali, penyakit seakan-akan dekat dengan kita, tetapi satu hal, kita harus juga dekat kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan hikmat buat setiap orang yang percaya. Ya. Bahkan moto kita adalah sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus untuk selama-lamanya. Ya.
Kita baca di dalam Roma 1 ayat 17 katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman di dalam Kristus, yang sudah sering, bahkan sudah sering kita mendengarkan janji-janji kebenaran firman Tuhan. Marilah kita tidak boleh semakin merosot, tetapi marilah kita boleh bersama-sama semakin teguh di dalam iman. Kita berjuang bersama-sama untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap proses yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan punya tujuan dan maksud untuk meningkatkan kerohanian kita, agar semakin hari kita boleh semakin meningkat di dalam Tuhan. Dan suatu saat kita boleh mengerti, oh Tuhan, Engkau baik bagiku. Jadi Bapak Ibu sering kasih di dalam Tuhan, dunia menawarkan hal-hal yang menggoyahkan iman kita. Tetapi Rasul Paulus di dalam Kolose tadi mengingatkan supaya kita bertambah teguh dalam iman. Yang pertama, teguh dalam iman dengan tetap melekat pada pokok anggur. Pokok anggur itulah yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Karena apa? Allah telah memberikan kerajaannya, Allah telah memberikan kuasa bagi setiap orang percaya. Yang ketiga, jangan iman kita digeser oleh siapa dan apapun juga. Dan haruslah kita mantapkan hati kita, sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, amin buat firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita pujikan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah
kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman ini Tuhan menguatkan kami, menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang mungkin hari-hari ini mengalami berbagai persoalan, mengalami sakit penyakit, mengalami jalan buntu. Tuhan, kiranya firman ini menguatkan iman kami, bahwa kami harus tetap teguh kepada pokok anggur, bahwa kami Tuhan tetap ingat akan janji-janji firman-Mu, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Tuhan, kami tidak mau berjalan sendiri, yang kami manusia penuh dengan keterbatasan. Tetapi kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup, Allah yang sangat memberikan mujizat-mujizat-Mu bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya sepanjang hari ini Tuhan, Engkau akan pimpin perjalanan kehidupan kami, agar kami boleh meraih kemenangan-kemenangan yang kami peroleh. Terima kasih Tuhan Yesus, yang saat ini ada yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang mungkin ada jemaat-Mu saat ini mengalami kesusahan, mari Tuhan Engkau angkat, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kalaupun Tuhan ada saat ini anak-anak-Mu yang memiliki kebingungan Tuhan, apa yang harus dilakukan, mari Tuhan, Roh Kudus yang akan memimpinnya, Roh Kudus yang akan menanggungnya, dan kami percaya sepanjang hari ini kalau kami bersama-Mu Tuhan, maka Tuhan yang akan membela setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, sehingga Tuhan, jemaat-Mu boleh menghadapi hari demi hari ini Tuhan dengan penuh sukacita dan tetap teguh bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan juga memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, pelihara bangsa dan negara kami ini. Jauhkan dari segala virus-virus yang ada. Jauhkan dari segala, oh Tuhan, korupsi, dari teroris, bencana alam. Tuhan, banjir bandang, gempa bumi, kiranya Tuhan sendiri yang akan memagari, Tuhan sendiri yang akan memberkati pemerintahan kami ini pula. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu, boleh dikuatkan dan boleh dimenangkan. Kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kami mulai pagi, siang hingga petang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.